Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, media informasi dan edukasi, channelnya para guru Indonesia. Semoga bapak ibu senantiasa sehat walafiat. Nah, di video kali ini bapak ibu ada informasi yang urgent nih, karena besok agendanya, dan ini disampaikan langsung oleh Ibu Dirjen GTK melalui akun medsos pribadinya, dan ini bersifat publik bapak ibu. Apa itu? Mari kita to the point ke. Oke, ini flyernya yang ditampilkan Bu Dirjen di akun IG pribadinya @nunusuryani. Jadi besok Selasa 11 Februari 2025 pukul 16, Bu Dirjen akan kembali mengadakan ngopi nih Bapak Ibu, ngobrol pintar bareng Bu Nunu. Temanya ini umum ya, semua guru ini urgen untuk mengikuti dan upayakan gabung besok Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya besok Bapak Ibu tidak sempat, tidak perlu khawatir karena akan tersimpan rekamannya di IG-nya Prof Nunu ya, jadi bisa dipantau kapan saja. Temanya adalah ruang GTK dan rumah pendidikan untuk semua. Sekali lagi, ruang GTK dan rumah pendidikan untuk semua. Sekarang kan PMM kalau Bapak Ibu update di aplikasinya itu berubah nama tuh. Bukan lagi PMM tapi ruang GTK. Dan apakah ada yang berbeda? Tentu ada yang berbeda. Ya, bukan hanya ganti nama dong, ada isinya pun juga berbeda. Dan nanti secara umum itu di rumah pendidikan. Jadi ruang GTK, PMM itu jadi ruang GTK, dan ruang GTK ini adalah salah satu ruang dari rumah pendidikan. Jadi kalau kita simulasikan, kita berada dalam satu rumah. Rumah itu namanya rumah pendidikan. Nah, di dalamnya itu ada ruang-ruang, ada ruang GTK dan ruang-ruang lainnya Bapak Ibu. Nah, jadi ingat ya, besok Bapak Ibu Selasa 11 Februari 2025 pastikan di-share ke teman-teman guru yang lain supaya kita ada pencerahan langsung nih dari Bu Dirjen terkait seperti apa ruang GTK. Mungkin akan dijelaskan juga nanti seperti apa transisi dari PMM ke ruang GTK ini dari sisi perbedaan, fitur-fitur yang baru mungkin, kemudian pemanfaatannya seperti apa, dan termasuk juga rumah pendidikan tentunya. Nanti akan hadir langsung Prof Nunu, Dirjen GTK kita, kemudian juga ada Kepala Pusdatin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Pak Yudhistira Nugraha. Nah, jadi dua pembicara ini orang penting di kementerian tentunya, dan ini menarik untuk kita ikuti, dan juga ini gratis Bapak Ibu ya, kita bisa ikut kegiatannya tanpa harus hadir ke Jakarta menyimak secara langsung Prof Nunu, tapi bisa nonton sambil ngopi di rumah masing-masing Bapak Ibu. Nanti live ya di IG-nya Prof Nunu, nanti Bapak Ibu akses saja IG @nunusuryani. Kalau Bapak Ibu sering pantau channel ini tentu sudah tidak asing dengan IG-nya Prof Nunu, karena kami sering sampaikan kalau ada kegiatan ngopi, kami insya Allah selalu update. Karena kalau kita mendapatkan pencerahan dari Prof Nunu itu menarik, karena kita bisa langsung komentar Bapak Ibu. Kita bisa langsung sampaikan komentar di live comment. Nanti biasanya Prof Nunu akan baca pertanyaan-pertanyaan itu, lalu dikomentar langsung, dijawab langsung. Nah, jadi tiktokan langsung Bapak Ibu. Ini menarik ya. Ini salah satu inovasi menurut kami dari Dirjen GTK melalui kegiatan ngopi ini, karena pencerahan-pencerahan itu tidak sedikit yang kita dapatkan dari kegiatan ngopi ini. Oke, jadi Bapak Ibu pastikan di-share informasi ini. Kita ngopi bareng besok di IG-nya Bu Nunu, kegiatan tema ruang GTK dan rumah pendidikan untuk semua. Dan Bapak Ibu ya, kita lanjut sekilas bahas seperti apa ruang GTK. Kita coba sama-sama buka seperti apa isinya, dan kita cek-cek apa saja fitur-fitur dalamnya. Mari kita lanjut, mari kijut. Dalam aplikasi rumah pendidikan ini ada beberapa ruang, yang pertama ruang GTK, ruang murid, ruang sekolah, ruang bahasa, ruang pemerintah, ruang mitra, ruang publik, ruang orang tua. Nah, PMM itu menjadi lebih spesifik dia ke ruang GTK. Makanya kalau Bapak Ibu update ya, jadi Bapak Ibu pastikan update PMM-nya, klik PMM di Play Store lalu update, nanti akan berubah menjadi ruang GTK. Nanti akan menjadi ruang GTK. Di sini kita Bapak Ibu ruang GTK. Tapi direkomendasikan mendownload rumah pendidikan karena di situ ada ruang murid, ruang sekolah, dan seterusnya. Nah, ini ada ya. Nah, apa saja isi-isinya dari
ruang-ruang ini mari kita cek sama-sama Bapak Ibu. Nah, kita sudah berada di websitenya Bapak Ibu, rumahpendidikan.go.id. Ini tampilannya, ini masih dalam status website ya, belum dalam bukan aplikasi di Play Store atau di App Store. Entah apakah bisa di-download, sudah ada di App Store atau masih di Play Store. Yang pasti tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Di menu-menunya ini temukan ruang pendidikan Anda. Jadi yang pertama ada ruang GTK, ruang guru dan tenaga kependidikan, ada ruang murid, ruang sekolah, ruang bahasa, ruang pemerintah, ruang mitra, ruang publik, ruang orang tua. Jadi ini semacam rumah, mungkin filosofinya seperti itu ya. Jadi aplikasi ini adalah rumah secara umum. Nah di dalam rumah itu ada ruangan-ruangan kan tentunya. Nah ini nih ruang-ruangnya, ruang GTK, ruang murid dan seterusnya. Coba kita sebagai guru kita buka GTK. Apa sih isi dari ruang GTK? Ruang GTK adalah akses segala informasi dan kebutuhan untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Oke. Nah, di ruang GTK ini ada isinya yang pertama diklat, sertifikat pendidik, pelatihan mandiri, komunitas. Oke. Kemudian ada karir dan kinerja. Oh, pengelolaan kinerja sudah ada di sini nih, Bu, Bapak Ibu. Apakah ini artinya kita akan hijrah dari PMM ke rumah pendidikan ini? Ya, karena kan ini ada penilaian pengelolaan kinerja, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kinerja Anda untuk pengembangan diri dan satuan pendidikan. Oke, kemudian ada seleksi kepala sekolah, kemudian ada refleksi kompetensi. Kemudian ada inspirasi pembelajaran, di sini ada perangkat ajar, CPATP, ide praktik, bukti karya, video inspirasi, asesmen murid kelas. Sepintas kurang lebih sama ya dengan PMM, fungsinya ya dalam hal pengembangan kompetensi guru, pelatihan, kinerja ya. Tapi nanti tentu adalah perbedaan antara PMM dengan rumah belajar ini. Kita tidak fokus mencari perbedaan di video kali ini. Kita fokusnya kita jelajahi sekilas terkait rumah pendidikan ini. Coba kita buka di ruang murid. Apa sih isinya? Oke, ada sumber belajar, buku bacaan digital, akun pendidikan, bank soal, rapor digital, riwayat pendidikan. Catatan perjalanan pendidikan siswa dari awal hingga jenjang terkini. Oke, di sini ada riwayat pendidikan siswa. Jadi di sini akan tercatat nantinya mulai dari siswa mungkin TK sampai mungkin SMA ya, rekam jejak sekolahnya mungkin seperti itu. Kita ke ruang sekolah, apa isinya? Di sini ada profil sekolah, kemudian rapor satuan pendidikan, rencana kegiatan dan belanja sekolah, BOS, kemudian akun pendidikan. Kemudian ruang bahasa, ya kamus, penerjemahan daring, layanan UKBI, BIPA daring. Oke. Ruang pemerintah. Nah, pemerintah ada ruangnya juga nih di rumah pendidikan. Apa sih isinya? Neraca pendidikan daerah, akun pendidikan, rapor pendidikan daerah, sistem dan integrasi PPDB, data pendidikan daerah. Oke. Ruang mitra, publikasi ilmiah, mitra berjasa pendidikan, kolaborasi pendidikan, relawan pendidikan, informasi diri. Jadi relawan pendidikan ini kan nanti juga akan dilakukan apa ya dia? Dieksekusi ya oleh pihak Kementerian Pendidikan. Seperti apa relawan pendidikan kita akan bahas di video berikutnya ya. Ada ruang publik. Ini ruang publik pusat perbukuan, majalah pendidikan, bantuan pendidikan, kursus digital, layanan informasi dan pengaduan, rapor publik. Dan ruang yang terakhir, ruang orang tua.